Baik, selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran satu ini kita akan diajari, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Ya. Berikutnya kita akan membaca sebuah biografi dari Bapak B.J. Habibie. Ya, di sini kalian bisa baca sendiri di buku paketnya. Judulnya yaitu Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Ya, Profesor Dr. Ing Baharudin B. Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Nah, di sini juga diceritakan pada masa kecil bagaimana, kemudian berikutnya sampai terakhir. Berikutnya pertanyaannya yaitu jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa topik masalah dari teks tersebut? Nah, tuliskan dalam kolom ini. Nomor 1, biografi dan sikap positif yang dijalankan Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya. Kemudian nomor 2, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Masih ingat eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Maaf. Ya, nomor 2, tidak. Karena teks tersebut berisi informasi faktual atau kenyataan dari sang tokoh. Contohnya ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Kemudian yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Kunci sukses B.J. Habibie yaitu disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Oke, berikutnya. Amati kembali teks eksplanasi pensil. Eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Kalian sudah menuliskan kata-kata yang bercetak piring. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Karena kalian sendiri jadi berdiskusi dengan anggota keluarga. Nomor 1, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Belum, karena belum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nomor 2, di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Ya, kata baku digunakan dalam tulisan ilmiah atau percakapan pada cara-cara formal. Ya, kalau dalam kata-kata yang bercetak miring itu kalian temukan dalam bahasa sehari-hari yang kalian gunakan. Kemudian yang ketiga, kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal atau sehari-hari ya, boleh bersama teman, dengan keluarga juga boleh. Seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, di sini sudah ada teks si pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kalian lihat sini, cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Ya, jadi kalian tuliskan arti katanya dulu, kemudian bagaimana kata bakunya, seharusnya bagaimana. Nah, di sini di tabel ini kalian tuliskan. Contoh nomor 1, gimana sih? Kalian taruh sini arti katanya. Kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Kosakata bakunya yaitu bagaimana. Kemudian nomor 2, bikin. Nah, bikin itu arti katanya menciptakan atau menjadikan, menghasilkan. Kosakata bakunya membuat. Nah, kemudian nomor 3 dan seterusnya kalian tuliskan sesuai dengan pada teks tersebut. Sini yang ketiga yaitu modern, kemudian zaman,
teman pakai J ya, kemudian dipakai, kemudian apalagi gampang, terus dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, kemudian sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin, seperti ya. Jadi kalian tuliskan sisanya, kemudian cari arti katanya, boleh menggunakan sumber-sumber yang lain. Kemudian kosakata bakunya bagaimana, seharusnya ditulisnya bagaimana. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Ini Bapak sudah contohkan ada 10 dari kata yang pertama, yaitu bagaimana. Bagaimana cara membuat tubuh menjadi sehat. Kemudian nomor 2, membuat banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. 3, saat ini peralatan kebidanan semakin modern. Nomor 4, dari zamannya harus pakai Z ya. Zaman sekarang kita bisa mencari uang lewat internet. Kemudian 5, dipakai. Komputer dapat dipakai untuk mengerjakan operasi hitung matematika. 6, mudah. Memasak nasi menjadi lebih mudah sejak ada Magicom. 7, kemudian setelah pulang sekolah, Erik kemudian pergi ke rumah paman. 8, dibuat. Meja itu dibuat dengan cara diketam. 9, mengembangkan. Benny terus mengembangkan bakatnya agar bisa juara. Dan 10, untuk Ira membeli kado untuk temannya. Ya, jadi ini dituliskan di dalam buku tulis kalian. Oke, berikutnya kita akan berdiskusi. Nah, amati proses distribusi dalam kegiatan berikut. Kegiatan ekonomi ya, mungkin ada pabrik, kemudian pengangkutan, distribusi barang masuk ke gudang, kemudian dari gudang masuk ke distributor, dari distributor masuk ke pengecer atau agen ya. Nah, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Kemudian nomor 2, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah, kalian bisa tuliskan jawabannya di bagian berikutnya, di bawahnya. Nah, sini beragam alat beragam hasil produksi. Sini sudah ada bahan makanan, pakaian, elektronik, obat-obatan, kendaraan, dan bahan bangunan. Nah, kehidupan masyarakat jika ada alat transportasi akan seperti ini: distribusi barang merata, harga barang lebih stabil, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan nasional, dan mendukung pemerataan kesehatan. Nah, bila tidak ada alat transportasi, masyarakat akan distribusi barang tidak merata, harga barang kebutuhan menjadi mahal, sering terjadi gejolak ekonomi, menghambat pembangunan nasional, dan kesehatan masyarakat tidak merata. Amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu atau rumahmu ya. Buatlah suatu cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai kepada kalian atau dirimu. Ya, karena kalian sekarang di rumah, jadi lingkungan sekitar rumah. Ini Bapak sudah contohkan sebuah pulpen. Ya, pulpen merupakan benda yang digunakan sehari-hari saat mengikuti pelajaran di sekolah. Dengan adanya pulpen, kita dapat menulis pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu merek pulpen yang digunakan adalah merek Pilot. Pulpen Pilot diproduksi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Setelah melalui proses produksi, pulpen siap diedarkan di pasar induk atau agen. Pulpen tersebut dibeli oleh pedagang eceran. Pedagang eceran menjual kembali ke lingkungan sekitar sekolah sehingga murid bisa membeli pulpen tersebut. Dengan demikian, produsen, agen, dan pedagang eceran semua mendapat keuntungan.
Ya, jadi perjalanan seperti itu dari pabrik sampai ke tangan pemakai atau konsumen. Oke, berikutnya ayo kita mengamati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang kalian telah buat. Ya, di sini ada diagram Venn. Oke, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan di tengahnya itu persamaannya. Kita lihat dari rangkaian seri dulu. Disusun secara bersambung atau sejajar. Aliran listrik berada dalam satu aliran kabel. Contoh rangkaian seri adalah lampu senter. Kemudian yang paralel disusun secara berderet. Satu komponen rusak, komponen lainnya tetap berfungsi. Contoh rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas, dan persamaannya adalah jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Ya, seperti itu. Oke, baik, materi untuk hari ini cukup sekian. Semoga materi bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.